Ini adalah salah satu pekerjaan paling berbahaya dan memprihatinkan di India. Menyelam got atau selokan yang dipenuhi kotoran, limbah, tinja, sampah, dan gas beracun. Terjebak dalam pekerjaan ini untuk menyambung hidup dirinya dan keluarganya, mereka tidak punya alternatif pekerjaan lain yang lebih layak. Sebagian besar karena mereka berkasta Dalit, sebuah kasta paling rendah dalam tradisi Hindu di India. Meskipun sistem kasta telah dilarang oleh pemerintah India sejak 70 tahun yang lalu, tetapi budaya dan tradisi kasta masih mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Pekerjaan ini disebut manual scavenging, yang secara harfiah berarti pemulungan manual. Sebuah pekerjaan memasuki selokan tanpa alat pelindung yang memadai untuk membersihkan got dan saluran air yang tersumbat. Para pekerja ini hanya mengenakan pakaian sehari-hari seperti kaos oblong, kemeja, dan celana pendek atau panjang. Kondisi ini tentu saja meningkatkan resiko kesehatan, memunculkan berbagai penyakit dan infeksi yang dapat ditularkan melalui kontak dengan limbah manusia. Ini karena di dalam got atau selokan terdapat berbagai campuran gas beracun seperti hidrogen, sulfida, metana, dan amonia yang dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan para pekerja. Bahkan paparan terus-menerus terhadap zat-zat berbahaya ini dapat memberikan konsekuensi jangka panjang terhadap kesehatan. Penelitian mengungkapkan bahwa 80 pekerja saluran pembuangan di India telah meninggal dunia sebelum usia 60 tahun disebabkan masalah kesehatan yang serius. Menurut data resmi pemerintah India, setidaknya satu pekerja selokan meninggal dunia setiap 5 hari. Penyebab kematiannya karena keracunan gas beracun, tenggelam, atau tertimbun limbah. Selain itu, terdapat juga insiden mendadak seperti ledakan got yang menimbulkan korban jiwa. Walau bagaimanapun, meskipun berat dan sulit, bagi mereka pekerjaan ini lebih baik daripada mengemis di jalanan atau mencuri barang milik orang lain. Pekerja selokan memiliki daftar pelanggan yang membutuhkan jasanya. Jika terdapat pelanggan yang hendak membersihkan saluran pembuangan atau selokan, mereka akan menghubungi pekerja selokan ini. Orang-orang mengetahui nomor pekerja selokan di area yang biasa mereka lewati. Jika orang-orang membutuhkan bantuan, mereka cukup menelpon pekerja selokan, dan itulah bagaimana para pekerja akhirnya mendapatkan upah dan gaji. Mereka mendapatkan upah yang bervariasi, tergantung pada beberapa faktor, seperti lokasi geografis, pengusaha yang mempekerjakan mereka, dan kondisi kontrak kerja. Namun pemerintah India telah menetapkan upah minimum untuk pekerja selokan sebesar Rp15.000 atau sekitar Rp2.700.000 per bulannya. Meskipun demikian, upah minimum ini seringkali tidak dipatuhi oleh pengusaha. Akibatnya, pekerja selokan terkadang menerima upah di bawah standar tersebut. Secara umum, upah yang diterima oleh pekerja selokan dapat berkisar antara Rp150 hingga Rp300 untuk satu pekerjaan, atau sekitar Rp27.000 hingga Rp55.000. Meskipun upah ini jauh di bawah upah minimum yang ditetapkan, para pekerja terpaksa menerima kondisi ini sebagai cara untuk bertahan hidup. Sebagian besar pekerja selokan di India berkasta Dalit, yang berarti mereka berada di urutan paling bawah dalam sistem kasta Hindu. Selama berabad-abad, orang-orang berkasta Dalit diperlakukan seperti orang buangan. Dipaksa melakukan pekerjaan yang paling tidak diinginkan seperti membersihkan selokan dan memunguti sampah. Sistem kasta India secara resmi dihapuskan pada tahun 1950. Namun kaum Dalit yang mencakup 25% populasi masih terjebak dalam pekerjaan beresiko ini. Diskriminasi terhadap mereka berlanjut karena dianggap sebagai orang najis, sehingga mereka tidak diizinkan berbagi ruang dengan orang dari kasta yang lebih tinggi. Ketika para pekerja selokan dari kasta Dalit mendapatkan panggilan kerja dari pengusaha yang berasal dari kasta lebih tinggi, seringkali mereka dihadapi dengan sikap diskriminatif. Pengusaha tersebut dapat berkata, "Jangan sentuh barang ini atau barang itu," atau memerintahkan mereka untuk meletakkan sandal di luar ruangan. Orang-orang begitu diskriminatif, dan di dalam hati orang-orang berkasta Dalit itu sangat marah dan jengkel diperlakukan semacam itu.
Namun apa yang dapat mereka lakukan? Mereka tidak berdaya dan tidak bisa melawan. Setiap hari para pekerja selokan berpamitan kepada anak istri atau keluarganya dan tak lupa berdoa kepada para dewa. Mereka mengumpulkan peralatan yang diperlukan dan berangkat menggunakan alat transportasi sederhana seperti sepeda ontel. Mula-mula, pekerja selokan harus memindai atau mengevaluasi lokasi selokan untuk menentukan tingkat pencemaran, jenis limbah yang ada, dan berbagai resiko berbahaya lainnya. Berbekal pengalaman yang mereka peroleh selama bertahun-tahun, mereka memiliki teknik untuk menguji apakah selokan terlalu berbahaya untuk dimasuki, dan apakah selokan yang tertutup rapat memiliki gas yang terperangkap di dalamnya atau tidak. Untuk melakukannya, mereka menyalakan korek api agar dapat melihat sedikit atau banyaknya gas yang tersisa di dalam saluran pembuangan. Jika masih ada gas yang tersisa, saluran pembuangan biasanya akan mengeluarkan uap seperti tandor. Jika dirasa telah aman, mereka bisa langsung memasuki selokan melalui pintu masuk yang tersedia. Namun jika selokan tidak memiliki pintu masuk, langkah berikutnya adalah dengan menggunakan palu untuk memecahkan lantai semen untuk mencapai bagian dalam selokan. Berada di dalam selokan merupakan momen yang penuh dengan resiko dan bahaya, di mana berbagai insiden dapat terjadi dengan cepat dan tanpa peringatan. Tangan dan siku pekerja rentan terhadap goresan oleh benda-benda tajam seperti pecahan kaca, sementara kaki mereka dapat menginjak sesuatu yang menyebabkan rasa sakit. Setiap kali mereka menjalankan tugas, pekerja selokan menghadapi potensi resiko terkena luka, dan tidak jarang mereka mengalami 2 atau 3 luka dalam satu sesi kerja. Namun bahaya tidak hanya datang dari fisik selokan itu sendiri. Bau yang tidak sedap di dalam selokan disebabkan oleh berbagai gas beracun dapat mengganggu fokus pekerja dan bahkan menyebabkan kehilangan kesadaran. Selain itu, resiko sengatan kalajengking dan gigitan kelabang selalu mengintai, sehingga menambah tingkat bahaya yang harus mereka atasi. Beberapa pekerja bahkan mengalami insiden seperti tertimpa puing yang dapat mengenai wajah. Di dalam selokan, mereka membersihkan pipa atau paralon yang tersumbat, sehingga air dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, mereka juga perlu membersihkan selokan dari sampah, kotoran, dan pasir yang menumpuk. Pampers, pakaian kumuh, dan lain sebagainya. Rata-rata pekerja selokan membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk memperbaiki saluran pembuangan yang tersumbat. Sejatinya pemerintah India telah melarang pekerjaan membersihkan selokan ini dan menganggapnya ilegal. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk membersihkan saluran dan got. Salah satunya adalah menggunakan mesin canggih yang diangkut menggunakan truk. Kendati demikian, belum bisa melalui jalan yang terlalu sempit sehingga pemerintah tidak dapat menjangkau jalan-jalan sempit tersebut. Akibatnya ribuan pekerja selokan masih mempunyai pekerjaan seperti ini. Mereka tetap terus menjadi pekerja selokan meskipun polisi tanpa diduga bisa saja menangkap mereka. Bagaimanapun, pekerja selokan memiliki keluarga, anak dan istri untuk mereka nafkahi. Sebagian istri para pekerja selokan menganjurkan kepada suaminya untuk berhenti melakoni pekerjaan yang dianggap tidak manusiawi ini. Ini karena para pekerja selokan seringkali membuat keluarga mereka panik. Selain itu, keluarga para pekerja juga lelah dengan diskriminasi terhadap kasta Dalit. Orang-orang dari kasta yang lebih tinggi terkadang mengatakan bahwa itulah mereka, keluarga dari kasta Dalit, keluarga pekerja selokan. Jika seorang suami menjadi pekerja kantor, orang-orang akan menghormati istrinya. Tetapi jika kasta Dalit yang tentu saja mempunyai pekerjaan rendah seperti membersihkan selokan, maka orang-orang akan menganggapnya rendah. Jika para pekerja selokan ini tidak mendapatkan panggilan, maka mereka tidak memiliki pekerjaan dan selama seminggu mereka tidak memiliki penghasilan sama sekali. Walau bagaimanapun, semua orang yang memiliki akal waras mengetahui satu hal yang pasti, bahwa mereka menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga mereka.